Ya, baik, selamat sore dan selamat datang di Rumah Resiliensi Indonesia. Dan juga buat yang sedang menonton kita semuanya di media sosialnya BNPB dan juga YouTube channelnya BNPB. Hari ini adalah rangkaian acara dari GPDRR 2022. Ini adalah acara ke-7 ya, yang diadakan dari tanggal 23 sampai dengan 28 di Bali. Dan ini adalah hari pertama. Dan sekarang sudah saya undang ya, sudah bersama saya Jimmy Siletonga. Ada 3 tamu yang akan kita ajak mengenai apa saja yang sedang terjadi di acara Rumah Resiliensi Indonesia ini. Saya akan memperkenalkan satu persatu ya. Selamat sore dan selamat datang kepada Bapak Deputi Bidang Geofisika, Bapak Suko Prayitno Adi dari BMKG. Baik. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Luar biasa. Terima kasih. Kemudian ada dari Bapak Lili. Ya, Bapak Lili mewakili Sekretaris Utama BNPB. Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore Mas Imi, apa kabar? Baik, baik. Luar biasa. Dan selanjutnya ada Bapak Puji, itu dari Aliansi Pembangunan dan Kemanusiaan Indonesia. Apa kabar Pak Puji? Kabar baik Mas Imi, terima kasih. Luar biasa. Baik teman-teman semuanya ya, yang ada di semua sosial medianya BNPB. Sekarang kita akan berbicara dulu tentang hari ini. Saya akan pertama menuju ke Bapak Lili dulu ya, tentang tanggapan dari acara di hari pertama di Rumah Resiliensi Indonesia ini seperti apa Pak? Melihat keramaian ini semuanya Pak. Ya, saya bersyukur ya bisa menginisiasi Rumah Resiliensi Indonesia ini. Jadi ini adalah bentuk-bentuk kolaborasi dari semua pihak, termasuk mitra-mitra dari Indonesia, dan juga di sini kita membincangkan mengenai implementasi Deklarasi Jogja. Jadi ceritanya tahun 2012 Indonesia juga pernah jadi tuan rumah untuk pertemuan menteri-menteri tentang penanggulangan bencana. Tapi di tingkatnya Asia. AMCDRR yang kelima. AMCDRR yang kelima di Jogja itu menghasilkan yang namanya Deklarasi Yogyakarta. Tentang apa? Tentang penguatan kapasitas lokal ya, dalam pengurangan risiko bencana. 10 tahun setelah itu kita ketemu hari ini di Bali dalam GPDRR tahun 2022. Nah, disinilah kemudian semua pihak yang sudah melaksanakan, mengimplementasikan Deklarasi Jogja itu berkumpul di sini untuk menunjukkan, oh kami sudah melakukan ini setelah deklarasi itu. Nah, ini kemudian kita jadikan satu momen, satu event, dan kita beri nama sebagai Rumah Resiliensi Indonesia. Ini bukan suatu yang berbeda dengan main event, tetapi saling melengkapi, komplement di sini. Nah, kita senang sekali, banyak sekali mitra-mitra kita, semua pelaku-pelaku pengurangan risiko bencana di Indonesia yang kemudian hadir di sini. Kalau tidak salah laporannya dalam 6 hari ini akan ada 99 penampil di luar dari marketplace yang sudah disiapkan. Dan pada tadi pagi kita sudah bersama-sama melihat acara ini secara resmi dibuka oleh Bapak Menko PMK. Ini suatu yang luar biasa dan juga penghargaan bagi para pelaku pengurangan risiko bencana di Indonesia. Baik, terima kasih. Sekilas ya tadi untuk meng-highlight hari ini juga, seperti tadi kata Bapak Lili bahwa hari ini ya, di hari pertama Rumah Resiliensi Indonesia ini sudah dibuka oleh Bapak Menko PMK dan juga tadi ada Bapak Kepala BNPB Pak ya. Ya tadi sudah menghadiri juga dengan tarian bareng juga perwakilan dari pemerintah Bali. Baik, selanjutnya saya akan ke Pak Suko dulu. Oke. Pak Suko mewakili BMKG. Sebenarnya apa yang bisa didapatkan melalui pertemuan besar ini ya di acara GPDRR terhadap BMKG, terhadap kinerja BMKG secara selanjutnya? Baik. Terima kasih Mas atas kesempatannya kita bisa berdiskusi pada sore hari ini. Ini kesempatan yang luar biasa bagi BMKG untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia juga mampu bisa menyelenggarakan kegiatan ini yang diinisiasi oleh BNPB. BMKG selalu mendukung apa yang dikerjakan oleh BNPB, khususnya berkaitan struktur dan juga mendukung kultur yang sudah dilaksanakan oleh BNPB. Antara lain di Benoa, Tanjung Benoa itu juga salah satu terpilih menjadi semacam tsunami ready. Itu penghargaan internasional UNESCO menjadi komunitas yang tangguh terhadap bencana. Itu sebenarnya dulu digagas oleh BNPB yang namanya Destana ya Pak ya. Destana Indonesia, tapi di dunia sekarang sudah diakui.
hari ini kami juga mendapatkan dukungan dari BNPB untuk penambahan rambu. Nah, kita akan menasang sekitar 40 rambu tambahan dari BNPB yang kita dukung BNKG pada 1-2 hari ini sampai tanggal 26 kita akan selesaikan. Jadi BNPB sudah sangat berkolaborasi dengan BMKG dan BMKG siap mendukung BNPB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suko. Ini mungkin saya akan sedikit menarik karena kita disiarkan melalui media ya. Saya mungkin ke Pak Puji mungkin dalam konteks media. Ya, Pak Puji boleh ya? Oke, jadi karena Pak Puji ini mewakili Aliansi Pembangunan dan Kemanusiaan Indonesia, ya, kita juga di sini punya studio mini yang memang untuk menyebarkan ya kegiatan informasi ini. Apa yang bisa dilakukan oleh media khususnya di sini ya melalui acara ini sehingga nanti bisa membangun ya kemanusiaan atau juga kelompok lokal yang terdampak bencana. Baik, saya kira Mas Imi terima kasih Pak Lili dan Pak Suko. Mewakili teman-teman dari masyarakat sipil, ada dua hal Mas Imi. Yang pertama, Rumah Resiliensi Indonesia ini seperti kata Pak Lili, kerja gotong royong. Ada 11 kementerian dan lembaga, ada 40 LSM dan jaringan LSM, badan-badan dunia, donor, pelaku bisnis, komunitas, semuanya ada bersama-sama menggerakkan Rumah Resiliensi. Ini bagi kami untuk masyarakat sipil sangat penting karena ini menunjukkan bahwa kami dari masyarakat sipil ini bisa bekerja sama, bukan hanya di antara kami, tapi juga dengan pemerintah, dengan eksponen lainnya. Dan juga menunjukkan bahwa masyarakat sipil itu mempunyai kesamaan frekuensi, bahasa, dan referensi dengan LSM di tempat lain di seluruh dunia terkait dengan pengurangan risiko bencana. Tetapi ini tidak kemana-mana pesan ini kalau tidak secara efektif disampaikan oleh media. Nah, kebetulan media adalah salah satu anggota dari masyarakat sipil, makanya di sini ada teman-teman dari Media Action, ada yang dari network dan sebagainya, yang kemudian bersama-sama mengemas message-message ini, kemudian bersama-sama disampaikan kepada khalayak di Indonesia maupun secara global, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dengan demikian, sesuai harapan Pak Lili, kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah tempat untuk belajar, dan sambil teman-teman dari negara lain ke sini, kita juga belajar. Salah satunya adalah bagaimana media melakukan fungsinya sebagai penyambung lidah rakyat, sebagai penggema, sebagai pendukung, tapi juga salah satu pilar masyarakat sipil menuju ketangguhan. Begitu Mas Imi. Baik, terima kasih sekali ya Pak Puji. Nah, ini tadi terkait Pak Puji, saya mungkin sedikit menyerempet sedikit ya, karena memang fungsi media itu, kemudian juga kita mengharapkan bahwa dari acara ini kita juga bisa memberikan informasi, mengedukasi masyarakat dan juga teman-teman semua yang sedang menonton kita. Saya ke Pak Lili ya. Sebenarnya Pak, apa yang diharapkan gitu dengan adanya kegiatan ini sehingga masyarakat bisa melihat acara ini sebagai apa Pak? Mungkin biar teman-teman juga mungkin masih bingung gitu ya kan yang di rumah ini acara apa sepertinya? Apa yang bisa saya pelajari dari sini? Mungkin Pak Lili bisa memberikan pendapatnya. Ya, yang pertama saya tadi ingin merespon apa yang disampaikan Pak Puji. Ini sebenarnya adalah ajang kita bersama, maka kami BNPB selaku wakil dari pemerintah memfasilitasi, memberikan ruang-ruang pada semua pelaku pengurangan risiko bencana dan pekerja kemanusiaan di Indonesia untuk hadir di sini. Dengan harapan knowledge sharing itu bisa disampaikan di sini. Nah, dalam konteks GPDRR kita tahu setiap event-event yang terkait dengan negara-negara itu adalah event untuk mendapatkan dukungan dan komitmen negara sebenarnya. Di main venue yang ada di BNDCC semua bicara terkait dengan hal itu. Nah, bagaimana dengan peran-peran dari kawan-kawan yang langsung ada di grassroots yang mungkin tidak terlihat di sana, tidak diperbincangkan di sana. Nah, kita adakan di sini. Tetapi seperti Pak Puji juga sampaikan tadi, apa yang kita disampaikan di sini hanya diketahui oleh orang-orang yang ada di sini. Sehingga kita perlu untuk menyampaikan yang selalu kita sebut sebagai literasi kebencanaan itu kepada semua masyarakat. Indonesia sebagai negara yang rawan bencana, ya, ini tentu hitung-hitungan kita sangat banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Mereka harus tahu, harus memahami. Ya, inilah cara-cara sebenarnya bagaimana kita mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat kita
dengan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang santun, tidak menakut-nakuti. Tentu mereka juga akan menikmati apa yang ada di Rumah Resiliensi Indonesia. Karena di sini adalah tempat berkumpul untuk knowledge sharing tadi. Saya kira itu Mas Jim. Oke, itu juga mungkin menjadi alasan ya kenapa banyak yang bertanya juga atau mungkin masih kepikiran sekarang, kenapa Indonesia? Ya, kenapa Indonesia? Kenapa harus belajar dari Indonesia? Tadi Pak Lili juga sempat mengatakan bahwa kita juga cukup berpengalaman karena memang negara kita, yaitu dari negara kepulauan, negara pesisir, dan juga memang negara yang punya predikat negara Ring of Fire ya Pak ya. Jadi memang rawan bencana seperti itu. Makanya juga kita mungkin sama-sama di sini dengan negara-negara lain untuk sama-sama belajar ya, sharing knowledge bagaimana untuk menanggulangi ini semuanya. Seperti itu. Oke, saya mungkin ini yang terakhir ya. Saya akan coba ke Pak Suko untuk menanya tentang BMKG ya, dari sisi BMKG. Berbicara tentang masalah bencana tidak lepas dari BMKG ya, dari bantuan dari teman-teman dari BMKG bagaimana menyampaikan ini kepada masyarakat Indonesia, baik itu bagaimana mitigasinya seperti apa, informasi ya, berbagai macam gitu. Nah, melalui acara ini Pak, saya mau bertanya biar teman-teman juga tahu di rumah sana gitu kan. Sebenarnya saya mau berbicara dari sudut pandang tantangan nih Pak. Ya, tantangan. Jadi kita tidak berbicara terus masalah memang apa yang harus kita lakukan. Tantangan yang dihadapi oleh kita sekarang ini dalam penanggulangan bencana sebenarnya itu apa Pak? Mungkin dalam konteks sederhana ya, bisa disampaikan. Ya, tantangan sekarang dalam pengurangan risiko bencana itu adalah sebenarnya di tingkat kesiapan masyarakat sebenarnya. Jadi sebenarnya kita ini sudah tahu bahwa kita terletak pada daerah yang memang rawan bencana. Pemerintah, BNPB, BMKG tentu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan informasi itu yang tidak menakut-nakuti masyarakat. Tetapi kita harus terus terang disampaikan para masyarakat. Jepang bisa maju itu karena masyarakatnya paham tentang bencana yang ada. Nah, maka BNPB saya perhatikan sudah mensosialisasi ke daerah bersama BNPB dengan BPBD. Kami BMKG juga sudah mendukung itu. Dan ini agar masyarakat benar-benar memahami tentang potensi-potensi bencana yang ada di Indonesia ini. Kan bencana Indonesia ini ada banjir, kekeringan, bencana gempa bumi, tsunami, semua lengkap sekali. Sehingga ini perlu kolaborasi bersama-sama institusi, bersinergi, memintarkan masyarakat, memberikan literasi-literasi, sehingga masyarakat benar-benar siap terhadap bencana apapun yang akan mengancam pada dirinya. Itu yang paling penting menurut saya. Baik, berarti semangat gotong royong itu harus tetap Pak ya, ya betul, untuk kita sama-sama bisa ya menanggulangi ini semuanya. Ya. Nah, sebelum saya menutup ini, saya mau lempar ke Pak Puji untuk terakhir mungkin bisa meng-highlight ya Pak untuk acara kebesokan harinya Pak, supaya mungkin teman-teman media atau juga teman-teman yang belum bisa hadir ke sini bisa tahu ada apa saja, ada keseruan apa saja yang ada di acara ini besok. Silakan Pak Puji. Baik, Mas Simi. Jadi dalam 1 minggu dari tanggal 23 sampai tanggal 28 itu ada sekitar, tadi Pak Lili mengatakan 99 mata acara. Tadi dari pemerintah, dari LSM dan sebagainya. Setiap hari di Rumah Resiliensi Indonesia itu ada sekitar 16 mata acara di panggungnya. Kemudian setiap sore ini ada World Cafe seperti ini yang akan menyimpulkan hari ini dan memberikan gambaran besok. Kemudian ada Story of the Day, yaitu cerita-cerita yang lucu dan ringan, yang meng-highlight, yang memberikan sudut pandang manusia lah. Dalam forum yang sangat resmi dan kaku itu ada sudut-sudut manusia yang menarik gitu ya. Nah, besok ada 16 mata acara yang luas jangkauannya, mulai dari teman-teman LSM lokal, suara anak-anak, kemudian teman-teman NGO dari pemerintah, semuanya ada. Jadi saya persilahkan teman-teman juga dari media, kita punya pool of news items. Jadi ada snippets, ada teks, ada audio, ada visual yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman media untuk menyusun berita. Ya, jadi saya persilahkan khalayak, teman-teman LSM, teman-teman media untuk datang ke Rumah Resiliensi Indonesia dan memanfaatkan suara ini untuk menyampaikan pesan-pesan sebagai satu, menggarisbawahi peran Indonesia sebagai salah satu front runner dalam pengurangan risiko bencana. Yang kedua, menunjukkan sifat dan sikap gotong royong. Dan yang ketiga, memanfaatkan event global ini sebagai pembuka pintu
kehidupan baru dalam konteks pasca pandemi. Begitu Mas ini. Baik, sekali lagi terima kasih buat Pak Lili, Pak Suko dan juga Pak Puji, dan juga buat teman-teman semua yang ada di rumah ya yang menyaksikan channel YouTube BNPB. Sekali lagi jangan lupa tunggu besok kita akan update semua acaranya ya, karena masih banyak lagi acara di sini. Kita akan membagikan semua ya pengetahuan-pengetahuan bagaimana kita mengatasi atau juga menanggulangi bencana. Saya Jimmy Silitonga dari Rumah Resiliensi Indonesia. Selamat sore. Bisa minta tolong langsung saja.